Halo para mageran di seluruh dunia, balik lagi di Mode Mager. Di kesempatan ini, saya akan menceritakan episode kedua dari film yang berjudul I Spit on Your Grave. Untuk episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di atas sini. Dan untuk lanjutan film ketiga dan keempatnya, kalian juga bisa mengunjunginya dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Film yang mengisahkan seorang model cantik yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan tingkat tinggi oleh satu keluarga kopet yang auzubillah, di mana ia dicangkul dan disiksa berkali-kali oleh keluarga kopet itu. Saking parahnya, si Gemma Delander yang menjadi aktor utama film ini trauma parah, lalu membalaskan dendamnya kepada semua pelaku tanpa mengenal ampun. Seperti apa kisah pembalasannya? Dan inilah kisah bermula seorang gadis cantik yang bernama Katie Kelter yang berprofesi sebagai foto model. Terlihat ia sedang menemui agen rekrutmen model suatu majalah untuk melamar sebagai foto model di majalah itu. Namun, si agen mengutarakan bahwa ia harus memiliki sebuah portofolio yang memenuhi standar dari perusahaannya. Ia pun kebingungan untuk mencari fotografer yang bisa membantunya. Setelah percakapan itu, ia pun pamit. Ketika di perjalanan, ia melihat sebuah brosur agen fotografer yang sedang mengadakan promo gratis pembuatan portofolio untuk seorang model. Tanpa pikir lagi, ia pun mengambil peluang itu dengan mengambil nomor teleponnya dan melanjutkan perjalanan pulang. Setiba di apartemennya, dia menghubungi nomor si fotografer. Akhirnya, telepon itu pun diangkat oleh seseorang yang bernama Ivan. Lalu si Ivan meminta fotonya si Katie sebagai syarat promo gratis itu. Si Katie pun memfoto dirinya yang langsung dikirimkan kepada si Ivan. Setelah mengirim fotonya, tidak lama ia mendapatkan balasan untuk segera datang ke alamat yang disebutkan pada pesan itu. Singkat cerita, ia pun mendatangi alamat itu, lalu langsung masuk ke dalam. Di dalam, ia melihat model lain sedang dipoto oleh seorang yang diteleponnya, yaitu si Ivan. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dari belakangnya yang bernama Georgie, yang kita panggil aja si Mamat, yang lalu memanggil si Ivan. Si Ivan pun langsung menghampiri si Katie, lalu menanyakan berapa banyak pakaian yang ia bawa yang akan digunakan untuk pemotretan. Si Katie pun langsung menunjukkan beberapa pakaiannya, dan si Ivan langsung memilih dan memintanya untuk segera memakainya. Di saat yang sama, muncul seseorang yang baru terbangun dari tidurnya, yang bernama Nikki. Akhirnya, mereka pun memulai proses pemotretan. Dengan penuh semangat, si Ivan terus memotret si Katie dengan berbagai gaya. Ketika melihat kecantikan dan tubuhnya si Katie, si Ivan menghentikan acara itu, dan ternyata si Ivan meminta si Katie untuk membuka pakaiannya. Buset deh. Si Katie yang mengetahui itu langsung menolaknya dan langsung meninggalkan tempat itu. Ia pun pulang ke apartemennya. Di sana, ia merenungi kejadian tadi dengan menangis sesenggukan. Berganti di keesokan harinya, ia baru pulang dari olahraga. Setibanya di sana, ada seseorang yang mengetuk pintunya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah si Mamat. Si Mamat mengungkapkan tujuannya ia datang, yaitu untuk memberikan fotonya si Katie dalam bentuk flashdisk. Namun si Katie menolaknya. Si Mamat yang terus membujuk. Akhirnya si Katie pun menerimanya. Karena masih kesal saat kejadian di pemotretan itu, si Katie mengusir si Mamat sambil mengutarakan kekesalannya kepada si Ivan, yaitu saudaranya. Karena hal itu, si Mamat meminta maaf, lalu pintu pun ditutup. Hari pun berganti malam. Terlihat si Katie keluar dari kamarnya untuk membuang sampah. Setelah membuang sampah, ia pun kembali sambil mengunci pintu dan mematikan beberapa lampu di kamarnya. Di saat tertidur, ia mendengar sesuatu dan langsung terbangun. Ketika menghidupkan lampu, tiba-tiba ada si Mamat yang sudah duduk di depannya yang sambil memvideonya. Si Katie pun langsung merejat, lalu mengancam si Mamat jika hitungan ketiga dia tidak keluar, maka dia akan berteriak. Si Mamat pun membujuknya untuk tenang. Namun yang terjadi, si Katie mengambil sebuah stun gun yang langsung ditembakkan ke wajahnya si Mamat. Si Katie langsung keluar dari kamarnya. Disusul, si Mamat menangkapnya dan memasukkannya kembali ke kamar. Keributan itu pun membuat salah satu tetangganya terbangun. Di dalam, si Mamat yang panik melihat si Katie yang terus kegerewekan, membenturkan kepalanya si Katie ke lantai, lalu menyumpal mulutnya dengan sebuah lap. Tidak hanya itu, si Mamat mengambil sebuah kabel yang langsung ia ikatkan ke tubuhnya si Katie. Si Mamat mengancam si Katie dengan sebuah pisau agar berhenti berteriak. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu yang digedor-gedor oleh tetangganya yang bangun tadi. Karena tidak ada yang menjawab, si tetangga itu pun langsung masuk ke dalam dan melihat si Katie dalam kondisi yang sudah terikat. Ketika hendak menghampiri si Katie, tiba-tiba si Mamat muncul dan langsung menusuknya berkali-kali. Hingga akhirnya
Tanpa merasa berdosa setelah membunuh orang itu, si Mamat pun langsung menindih tubuhnya si Katie yang sambil mengancamnya. Lalu si Mamat pun mengeluarkan tongkat saktinya dan langsung sucat pelat bohong. Setelah selesai, si Mamat yang kebingungan harus ngapain, mencoba menelpon seseorang untuk melaporkan kejadian itu. Setelah menelpon, terlihat si Mamat seperti telah menyesal karena tindakannya. Singkat cerita, akhirnya yang ditelepon telah tiba, yang ternyata adalah si Ivan dan si Niki, saudaranya. Melihat kondisi di sana, mereka pun terkejut sambil memarahi si Mamat. Si Ivan yang tahu jika itu akan menjadi urusan polisi, mengambil sebuah plastik yang akan mereka gunakan sebagai pengganti sebuah sarung tangan, agar tidak ada sidik jari mereka di TKP. Lebih parahnya, si Ivan mengambil pisau yang telah digunakan untuk membunuh orang itu, lalu memaksa si Katie untuk menyentuhnya, yang tujuannya tentu kalian ketahui. Kelakuan si Ivan pun tidak berhenti di situ. Ia memaksa si Katie untuk mengonsumsi semacam narkoboy yang akhirnya membuat ia pingsan. Singkat cerita, si Katie pun tersadar, mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah gudang, dan ia pun merasakan guncangan yang sangat hebat, yang ternyata itu adalah si Niki. Demi keamanan mental para penerus bangsa, jadi kita skip aja ya. Ketika si Niki lagi asik mencangkul si Katie, datang si Mamat untuk mencegahnya. Si Katie yang kelelahan karena dicangkul berkali-kali pun merasakan kehausan dan meminta air kepada mereka. Si Niki yang mengetahui itu malah melakukan kegoblokan yang parah, yaitu gak usah dijelasin deh ya, soalnya saya juga kesel liatnya. Lagi-lagi si Mamat yang melihat itu lalu memarahi si Niki. Karena kegaduhan itu, si Ivan pun datang, lalu menyuruh mereka untuk keluar dari sana. Ketika hanya tinggal mereka berdua, tidak diduga, si Ivan memberikan selimut kepada si Katie yang membuat hati berkata, tumben amat. Mereka semua pun kembali ke ruangan, dan si Ivan menyuruh si Mamat untuk membersihkan tubuhnya si Katie. Karena si Katie tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya ia pun membiarkan si Mamat untuk membersihkan tubuhnya, yang sambil tangannya si Mamat berpetualang ke tempat-tempat angker pada tubuhnya si Katie. Setelah selesai, si Mamat pergi untuk mengambilkan pakaian. Ketika si Mamat pergi, si Katie melihat sebuah jendela yang rencananya akan ia gunakan untuk keluar dari sana. Singkat cerita, si Mamat pun kembali dengan membawa pakaian dan sepatu, dan langsung memakaikannya ke si Katie. Ketika akan mengambil sepatu, tiba-tiba setelah itu, akhirnya ia pun berhasil keluar dari tempat itu. Di jalan, ia menangis sambil minta tolong kepada semua orang yang ada di sana. Namun, orang-orang di sana terlihat tidak mengerti bahasanya si Katie. Hingga akhirnya, datang seorang polisi yang menanyainya. Disusul datang seorang agen yang langsung membawanya. Di dalam mobil, si Katie menanyakan keberadaannya kepada si agen. Si agen pun menjawab bahwa ia berada di negara Bulgaria. Mendengar itu, si Katie pun terkejut lalu menangis. Singkat cerita, akhirnya si Katie sudah berada di sebuah kantor sambil diinterogasi oleh si agen. Setelah mendengar cerita si Katie, si agen seperti yang tidak mempercayainya, malah menganggap si Katie mabuk dan menyuruhnya untuk pergi ke dokter melakukan tes urin. Si Katie yang mendengar meminta untuk mengantarkannya pergi ke kedutaan Amerika. Saat membahas itu, datang seorang perempuan yang bernama Anna Vetov yang seperti memiliki kekuasaan di tempat itu. Terbukti dengan setibanya, dia langsung menyuruh si agen untuk membuatkan 2 cangkir kopi. Dan si agen pun langsung mengiyakannya. Si Anna pun langsung mengajak bicara si Katie dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan menawarkannya apa mau makan, mau minum, mandi, apa sekalian mau nyapres. Ia menambahkan bahwa dirinya juga dulu bekas korban pemerkosaan, sambil menunjukkan bukti kepada si Katie. Si Katie yang melihatnya merasa mereka senasib, lalu meminta kepada si Anna untuk membawanya pergi ke kedutaan Amerika. Si Anna yang peduli sama si Katie langsung mengiyakan, dan mereka pun langsung pergi dari sana. Ketika di dalam mobil, si Anna yang sangat kasihan sama si Katie menelpon ke kantor kedutaan meminta izin untuk membawa si Katie ke kedutaan itu. Setelah menutup telepon, si Anna menawarkan ke si Katie mampir ke rumahnya sebentar untuk berganti pakaian dan mengobati lukanya. Si Katie yang sudah merasa mendapatkan perlindungan dari si Anna pun mengiyakannya. Setibanya di rumah, si Anna mempersilahkannya ke kamar ganti untuk mengganti pakaiannya. Setelah di depan pintu kamar itu, ia pun membukanya. Dan setelah dibuka, ya, kalian pasti ingin berkata seperti apa yang ingin saya katakan. Bangsat.
Si Katie pun kembali ke ruangan itu, dan tidak lama muncul om-om membawa sebuah tongkat stun gun yang hendak mencangkul si Katie. Sebelum mencangkul, si om pun menyetrum berkali-kali tubuhnya si Katie, sampai akhirnya setelah mencangkul, si om pun keluar dengan wajah sumringah yang sambil mengatakan kepada mereka, berganti ke si Katie yang dalam kondisi, ya ampun. Datang simpan menghampirinya. Si Katie yang udah merasa sangat menderita karena ulahnya pun menamparnya. Dan yang terjadi, You want to touch me? I will touch you too. singkat cerita, si Mamat dan si Niki terlihat sedang menggali sebuah lubang besar, yang ternyata itu adalah lubang untuk mengubur si Katie. Ketika sedang menggali lubang itu, si Niki mengatakan ke si Ipan bahwa ada sebuah benda keras di dasar lubang itu yang membuatnya kesulitan untuk terus menggali. Hit rock. Solid rock. I can't dig anymore, man. Si Katie yang mengetahui itu dengan tidak berdaya pun menangis. Lalu para bajingan itu merobek semua pakaian si Katie dan memasukkannya ke sebuah kotak. Sebelum menutupnya, mereka memasukkan stun gun miliknya si Om dan kalungnya si Katie. Sambil si Ipan berkata ke si Mamat, mau ikut masuk juga nggak? Si Mamat pun menjawab, Be together? Fuck off. dan akhirnya si Katie pun dikubur. Di dalam, ia meminta kepada Tuhan untuk tidak melakukan itu kepadanya. Setelah mengubur si Katie, mereka menutupi bekas galian itu dengan sebuah karpet dan kasur. Di dalam kotak, si Katie terus berdoa sambil menangis kepada Tuhan untuk menolongnya. Dan berganti ke si Mamat yang menemui si anak, yang ternyata dia adalah ibunya. Dan di luar, terlihat si Niki bersama si Ipan sedang mengobrol. Si Ivan mengungkapkan bahwa setelah kejadian itu, dia tidak akan pernah kembali karena menduga si Mamat bisa aja buka mulut dan akhirnya mereka semua akan dipenjara. Berpindah ke si Katie yang ternyata doanya telah dijawab. Ia pun masih hidup. Dikarenakan benda keras yang dikeluhkan oleh si Niki pada saat menggali itu ternyata adalah sebuah coran gorong-gorong air. Karena menggali terlalu dalam, akhirnya coran itu pun jebol, membuat kotak yang di dalamnya ada si Katie pun jatuh. Setelah menyusuri gorong-gorong itu, ia menemukan sebuah pintu, yang mana pintu itu tembus ke sebuah gereja. Di dalam ada seseorang yang seperti pendeta sedang berdoa, lalu mendengar sesuatu dari dapurnya. Setelah dicek, ya, terlihat si Katie sedang memborong pakaian dan makanan miliknya si pendeta. Si pendeta yang memergokinya mempersilahkannya mengambil. Tanpa mengucapkan terima kasih, si Katie pun langsung membawanya dan pergi dari sana. Singkat cerita, terlihat si Mamat sedang duduk di sebuah warung. Tidak lama, kopi yang dipesannya telah datang. Ketika diminum, ia pun terkejut karena ada sesuatu di dalam kopinya. Setelah dilihat, ternyata itu adalah kalungnya si Katie. Disusul, ia melihat seorang wanita yang pergi dari sana. Karena kepo, si Mamat pun mengikutinya. Setelah jauh mengikutinya, si wanita itu masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Si Mamat yang menyadari bahwa itu adalah si Katie terus memanggil namanya. Hingga tidak terasa, ia sudah jauh masuk ke dalam. Ketika terus mencari keberadaan si Katie, tiba-tiba si Katie mencekik si Mamat dengan sebuah tongkat, lalu mengikatkannya di sebuah tembok di dalam gorong-gorong itu. Seperti biasa, jika menjadi seorang korban, pasti minta dilepaskan. Namun si Katie mengeluarkan pisau dan menato wajahnya si Mamat menggunakan pisau itu. Lalu membuat garis cukup panjang di paha dan perutnya. Tidak cukup dengan itu, si Katie menaburkan kotoran di lukanya, berharap lukanya akan infeksi dan akhirnya membusuk. Belum greget ini mah. Berganti ke si Niki yang sedang ajeb-ajeb di sebuah diskotik. Seperti kejadian pada si Mamat, ada seseorang yang menaruh minum di mejanya. Namun kali ini bukan kalung yang ada di minuman itu, melainkan semacam obat mencret yang langsung diminumnya. Lalu tidak lama, ia mulai merasakan pusing berkunang-kunang, sakit kepala dan bibir pecah-pecah. Dan melihat ada seorang perempuan sedang melihat ke arahnya. Ya, itu adalah si Katie. Namun si Niki menganggap itu halu. Obat pencret itu pun mulai beraksi, yang membuat si Niki bergegas ke toilet. Di dalam toilet, ia melihat cermin. Dan, ya, si Katie sudah berada di sana. Dan langsung entah dibayar berapa oleh sang produser, si Niki rela kepalanya dilelepin ke kloset oleh si Katie. Setelah itu, si Katie membawanya ke hidangan selanjutnya, yang mana
airnya lebih keruh dan gelap dari yang sebelumnya, yang mengindikasikan itu adalah... Jawab sendiri deh. Si Nicky pun kelojotan, yang akhirnya berpindah alam. Ya, masa gitu doang matinya? Gampang amat. Berganti ke si Mamat yang sedang dikunjungi si Katie, yang terlihat lukanya sudah pada infeksi. Bukannya meminta maaf, si Mamat malah menyebut si Katie. Stop, Kitty, you fucking cool. Answer me! Setelah melakukan pemanasan, si Katie pun pergi meninggalkannya untuk berburu target selanjutnya. Dan inilah target selanjutnya, yaitu si Om. Ketika sedang berdoa, ia melihat si Katie. Karena gobloknya sama seperti si Mamat dan si Nicky, si Om pun terpancing untuk mengikutinya. Setelah jauh melangkah, tiba-tiba si Om pun tersadar, lalu mendapati dirinya sudah terikat dan di depannya telah berdiri si Katie. Si Katie yang udah greget sama si Om pun menyetrumnya sampai kelojotan dan melakukan seperti apa yang telah ia lakukan kepada si Katie. Tidak berhenti di situ, si Katie menarik sebuah kabel baja yang kemudian ia masukkan ke mulutnya si Om. Yang ternyata itu adalah kabel yang tersambung ke sebuah mesin bor. Lalu si Katie pun membor mulutnya si Om. Nah, ini baru greget. Oke, lanjut. Dan akhirnya si Om pun berpindah alam. Berganti ke si Mamat yang belum selesai. Terlihat luka pada tubuhnya sudah pada membusuk. Si Katie memfoto kondisinya si Mamat yang entah mau dibuat apaan. Berganti ke si anak yang baru aja pulang. Ketika di dalam rumah, ia terkejut mendapati kamarnya sudah acak-acakan. Lalu mendengar suara musik dari gudang itu dan dia pun langsung menghampirinya. Ketika tiba di sana, si Katie pun langsung nampol si Anne yang membuat dirinya jatuh ke lubang itu. Si Anne pun diikat dan menyaksikan si Mamat anaknya sedang disiksa oleh si Katie, lalu mengurungnya di sebuah kotak. Berpindah ke si Ivan yang sedang mencari keberadaan si Anne, lalu turun ke ruangan itu dan melihat ada lubang besar di sana. Si Ivan pun masuk ke dalam dan menyusuri tempat itu. Dan akhirnya, si Ivan pun menemukan keberadaan si Mamat. Ketika sedang menghampiri si Mamat, tiba-tiba si Katie muncul di belakangnya dan langsung... Si Ivan pun tersadar, seperti penjahat lainnya. Ia diikat di sebuah meja dengan kondisi sudah tidak bercelana. Welcome to the party, Mike. Si agen yang mengetahui mengenai rencana si Katie atas informasi dari sang pendeta pun mendatangi tempat itu. Berpindah kembali ke si Katie yang melihat si Mamat sudah dekat dengan ajalnya. Dan benar saja, si Mamat pun akhirnya tewas. Setelah melihat itu, si Katie kembali ke si anak, lalu menutup kotak itu. Kini, si Ivan yang akan menyusul si Mamat. Si Katie pun memulainya dengan mencabut pentilnya si Ivan menggunakan sebuah tang. Dan yang lebih membagongkan lagi adalah bijinya si Ivan dijepit menggunakan ragum, yang mana si Katie terus menekan tuas itu yang membuat mengalir deras kecap pada bijinya si Ivan. Nah, ini baru GG. Si Katie pun terus menjepit hingga bijinya si Ivan pun berubah menjadi seperti tempe mendoan, yang sampai si Ivan tidak bisa mengeluarkan kata sedikit pun. Dan puncaknya, si Ivan pun sekarat. Lalu muncul si agen Ladusing yang menodongkan pistol ke arahnya si Katie. Ketika itu terjadi, si Ivan bangkit dan langsung mencekik si Katie. Si agen menyuruh untuk melepaskannya. Karena ndablek, akhirnya si agen pun... Dan si Ivan pun akhirnya meninggoy. Tamat. Setelah nonton ini, saya kok kurang terpuaskan ya. Akting dan alurnya menurut saya sih
nggak sebagus film pertamanya. Kalau film pertamanya kan barbar banget, nggak kayak film keduanya ini. Tapi sebarbarnya film pertamanya, lebih barbar lagi di film ketiganya. Karena aktor film pertama dan ketiganya itu sama, si Sarah Butler, yang lebih mendalami perannya sebagai seorang korban yang sangat menderita, terus berubah menjadi monster yang GG banget dah. Jadi buat kalian yang belum menyaksikan film pertama dan ketiganya, kalian bisa mengunjunginya dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, bye. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.